Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak, Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu, Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana, Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hadirin rekan-rekan sekalian, insyaallah kita pada pembahasan kali ini masih melanjutkan tentang salat ya, fikih. Namun sekarang temanya terkait dengan salat yang terlewat ataupun juga ada pembahasan dari rukun, bagian-bagian dari unsur salat yang lupa ataupun terlewat. Jadi kita akan membahas tentang qadha salat ya, pertama, kemudian yang kedua tentang sujud sahwi. Baik, kita mulai dengan definisi istilah qadha. Apa yang dimaksud dengan qadha ketika ada kalimat qadha us-shalah? Maksudnya fi'lu as-shalah ba'da khuruji waqtiha. Jadi kalau qadanya berkaitan dengan salat, karena qada tidak hanya di dalam salat saja. Jadi kalau kita katakan qada salat artinya mengerjakan salat namun di luar waktunya yang telah ditetapkan. Itu namanya qada.
dan kebalikannya adalah ada. Hanya sering kita dengar ya, ketika niat ditalafuzkan ataupun diucapkan ada namanya qadaan, ada yang namanya adaan. Jadi kalau ada, fi'lus shalah fi waqtiha, melaksanakan salat di waktunya. Sekarang kita membahas tentang qada shalah. Mana dalil-dalil yang mensyariatkan kita untuk mengqada salat atau melaksanakan salat tetapi bukan di waktunya. Yang pertama, hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari jalur Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, innal musyrikina saghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawatin yaumal khandaq hatta dhahaba minal lail, masya Allah. Orang-orang musyrik ini terjadi ketika perang Khandaq. Orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luput dalam melaksanakan salat wajib ya, 4. Salat wajib yang 4 dari zuhur ya. Zuhur, Asyar, Maghrib dan Isya ya. Disibukkan oleh orang-orang musyrik saat perang Khandaq. Fa amara Bilalan fa'adzana thumma aqama fa shalat dhuhra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal untuk azan, kemudian langsung iqamah. Maka yang pertama kali dilaksanakan adalah salat duhur. Waktunya kapan salat duhur ini? Di malam hari. Tsumma aqama fa shalal asra. Setelah beres salat duhur, qomat lagi, kemudian melaksanakan salat asar. Tartib ya. Tsumma aqama fa shalal maghrib, tsumma aqama fa shalal isya. Kemudian setelah salat asar berdiri qomat salat maghrib, berdiri qomat salat isya, dilaksanakan secara berjamaah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalil yang kedua dari Abu Qatadah. Dari Abu Qatadah, ini juga kejadiannya ketika pulang dari perang Khaybar, di mana Rasulullah dan para sahabatnya sudah letih, capek, lelah. Nah, ketika perjalanan pulang, maka sebagian para sahabat memberikan saran kepada Rasulullah, ya, "Lau arrasta bina ya Rasulullah." Bagaimana kalau kita beristirahat dulu sejenak? Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Akhafu an tanamu anis salat." Karena bisa jadi saat itu sudah dini hari, ya, mungkin beberapa jam lagi menjelang subuh. Maka Rasulullah menjawabnya atau bersabda, "Saya khawatir kalian tidur sehingga luput dari salat subuh." Ya. Maka saat itu ada Bilal. Bilal kan senantiasa menghidupkan malam, dan dia senantiasa yang membangunkan Rasulullah dan para sahabatnya. Sudah kebiasaannya. Maka kata Bilal, "Ana uqidhukum." Saya yang akan membangunkan kalian. Nah, perkuat oleh Bilal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima saran dari sahabatnya, karena memang juga ada Bilal yang senantiasa membangunkan Rasulullah dan para sahabatnya. Tidurlah Rasulullah, istirahat bersama para sahabatnya. Adapun Bilal ronda, ya. Bilal jaga. Mungkin sholat ataupun ibadah yang lain. Maka saat itu asnada Bilalun
zahrahu ila rahilatih. Nah, mulai dengan bersandar. Nah, ini hati-hati nih ya. Bilal bersandar ke hewan tunggangannya. Faghalabathu 'ainahu fanama. Biasa mulai bersandar kan nikmat ya kalau bersandar. Beda dengan duduk tidak bersandar. Bersandar mulai itu ya. Kelap-kelip tidurlah Bilal sampai pagi ya. Bahkan sudah terang. Maka yang pertama bangun siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaiqadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Bilal. Ya. Faqala ya Bilal, aina ma qulta? Rasulullah ingin menagih apa yang sudah disampaikan oleh Bilal semalam. Ya, mana ucapan kamu semalam? Gitu kan? Bahasa kurang lebihnya seperti itulah terjemahan. Maka Bilal punya alasan, ya, pembelaan Bilal. Apa kata Bilal? Ma ulqiyat alayya naumatun misluha qad. Ya Rasulullah, saya tidak pernah merasakan kantuk sebagaimana yang terjadi semalam sebelumnya. Ya. Ala kulli hal sudah terjadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, innallaha qabada arwahakum hina syaa wa raddaha alaikum hina syaa. Sungguhnya Allah memegang ruh-ruh kalian, apa yang Allah kehendaki, dan mengembalikan kepada kalian ruh tersebut apa yang Allah kehendaki. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk azan, kemudian salat di saat matahari sudah terang. Nah, salat subuh tersebut namanya qadha, ya, karena dilaksanakan di luar waktu salat subuh. Dalil yang ketiga, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau yang tadi juga hadis riwayat Bukhari Muslim sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Orang yang tidur sehingga dia kebablasan ya dari salat fardunya atau lupa, maka dia wajib melaksanakan salat saat dia bangun ataupun ingat. Dan tidak ada tebusan, tidak ada kafarat yang bisa dia lakukan kecuali itu. Artinya qadha itu wajib dia laksanakan. Enggak ada kafarat ataupun tebusan yang lainnya kecuali melaksanakan qadha. Ya. Kemudian salat apa saja yang bisa diqadha? Tentunya ketika kita melihat nas ya ataupun dalil-dalil, ternyata tidak hanya salat fardu saja yang bisa diqadha. Ada salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat yang mengiringi salat fardu, itu pun bisa diqadha ya, sebagaimana yang Rasulullah laksanakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat ba'diyah, salat ba'diyah dari duhur. Salat ba'diyah duhur dilaksanakannya setelah salat asar. Salat Id juga pernah kejadian, datang khabar, datang berita bahwa penentuan Syawalnya itu setelah siang, setelah melewati waktu salat atau mungkin setelah zuhur ya. Sehingga Rasulullah SAW bersama para sahabatnya melaksanakan salat Id di tanggal 2 Syawal. Itu namanya qadha. Nah, kalau salat Jumat nggak ada qadha ya. Antum misalkan ketinggalan salat Jumat, maka tidak boleh mengqadha salat Jumat, tapi antum salat apa? Duhur.
Baik, hadirin rahimani Allah wa iyyakum, ahamiyah ataupun urgensi dari salat qada itu apa? Yang pertama, kenapa kita harus melaksanakan qada salat? Karena memang salat itu adalah ibadah yang sangat besar dan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rukun dari rukun-rukun Islam. Bahkan diibaratkan seperti apa? Pilar ataupun tiang di dalam agama yang kita anut ini. Imaduddin salat itu. Jadi ketika salatnya roboh ya hancur juga Islam itu atau agama yang kita anut. Kemudian yang kedua, mas'uliyah yaumul qiyamah. Tanggung jawab yang pertama dan utama yang akan kita berikan ataupun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah salat. Jadi kita akan diaudit yang pertama kali sebelum amalan-amalan yang lain itu salat kita dulu. Ya, sebagaimana hadis sahih, inna awwala ma yuhasabun nas yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Jadi salat dulu. Ketika salatnya bagus, baik, maka kemungkinan besar bisa dipastikan amalan-amalan yang lain juga baik. Kemudian berikutnya, salat itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita laksanakan. Artinya ketika salat ada yang tertinggal, kita itu ibaratnya sedang membayar hutang. Sedang membayar kewajiban kita yang kita berikan atau sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pastinya qada ini menjadi sebuah perkara yang sangat utama agar kita dijauhkan atau dibebaskan dari siksaan api neraka. Ya. Karena salat ini dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam kondisi genting kita nggak bisa hanya bisa dilaksanakan sambil jalan, sambil berlari, maka saat itu pun kita wajib melaksanakan salat. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan salat. Ya. Tidak ada alasan. Makanya ketika informasi yang Allah berikan kelak di akhirat terjadi dialog kepada para penghuni neraka sakor, maka di antara sebabnya ketika ditanya masalah kakum fi sakor, apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka sakor, maka mereka menjawab, penghuni neraka ini, qalu lam nakum minal musallin, kami tidak melaksanakan salat. Dan di antara yang tidak melaksanakan salat adalah ketika seseorang tidak melaksanakan salat dan dia tidak mengqadanya. Nah, ini bagian dari orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Baik. Syarat qada salat apa? Ya, muslim, muslimah, kemudian berakal dan baligh. Jadi orang kafir tidak wajib qada. Orang yang gila tidak wajib qada, orang yang tamyiz sebelum balik juga tidak wajib qada. Nah, sekarang kita masuk ke sebab seorang wajib qada salat. Dan sebab ini secara umum tidak menjadikan pelakunya berdosa gitu atau bermaksiat. Yang pertama, lupa mungkin karena sibuk dengan urusan yang dia kerjakan, urusan apa saja, sehingga dia lupa salat duhur, salat asar, salat apa yang 5 waktu tersebut lupa atau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia ketika ingatnya langsung salat. Yang kedua, tidur. Ya, tidur. Habis ronda misalkan. Habis ronda, maka ketika habis ronda jam berapa? Jam 4 atau setengah 5. Maka jangan dulu tidur. Jika tidur di saat menjelang subuh, ana khawatir termasuk bagian dari berbuat dosa kemaksiatan karena dia sudah tahu ini menjelang subuh. Atau ada orang yang ketiduran 1 hari, ada yang tidur 1 hari, ada 1 hari itu malam, bisa jadi ada ya. Maka saat dia bangun, dia laksanakan salat yang 5 waktu tersebut. Sebab yang lainnya adalah dalil-dalilnya tadi jelas ya,
bahwa Rasulullah bersabda, rufi'al qalam an salatah, diangkat kolam malaikat, maksudnya catatan malaikat dari 3 perkara, diantaranya yang tidur sampai dia bangun, kemudian anak kecil sampai dia balik, dan orang yang gila sampai dia berakal. Perang sebagaimana yang Rasulullah telah lakukan dan menjadi qudwah untuk kita semua, dikarenakan perang, disibukkan dengan berperang melawan musyrik. Walaupun di sana tetap disyariatkan sholat saat perang. Safar, ya, mungkin bagi yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, saat naik kereta, kalau dulu kan sampai berjubel ya, kelas ekonomi misalkan, nggak bisa sholat di dalam kereta, maka ini pun bisa diqada, ataupun kasus-kasus yang lain lah, sehingga dia tidak memungkinkan untuk sholat. Sakit, ya, apalagi sampai dibius, sehingga dia tidak sadar diri. Dan juga haid serta nifas dalam kasus tertentu. Misalkan hukum asalnya kan orang-orang ataupun perempuan yang haid dan nifas tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Tuh. Tetapi ketika dia beresnya ataupun bersihnya, sucinya dari haid dan nifas, misalkan duhur sekarang taruhlah pukul 12 dan berakhir di pukul misalkan asar taruhlah pukul 3 sore. Dia suci, perempuan ini suci di pukul 3 kurang 5 menit misalkan ya. Ketahuan ini sudah suci. Pukul 3 kurang 5 menit sebelum asar. Maka saat dia suci itu sudah ada kewajiban enggak dia untuk sholat? Ada. Cuman nggak memungkinkan untuk melaksanakan sholat, belum mandi, belum beres-beres dan yang lainnya, belum pakai mukena dan seterusnya. Sehingga ketika dia sudah bersih-bersih, ya, masuk waktu asar, maka saat itu dia juga harus mengqadha sholat duhur tadi, yang mana dia mendapatkannya saat dia telah suci dari haid dan nifas. Ini pendapat dari madhab Imam Syafi'i. Adapun sebelum-sebelumnya ya tidak wajib untuk mengqadha salat bagi perempuan tersebut. Ya. Dan di pembahasan terakhir dalam masalah qadha ini di sini terjadi perselisihan pendapat, yaitu sebabnya karena sengaja, meninggalkan salat karena sengaja. Ya. Apakah berdosa? Sepakat kalau berdosa ya. Semua ulama 4 madhab termasuk Ibnu Hazm juga menyatakan bahwa orang tersebut berdosa. Ya. Namun yang menjadi perselisihan, apakah yang meninggalkan salat ini dengan sengaja harus qadha ataukah tidak? Nah, jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ya, semua mazhab mengatakan wajib qadha. Wajib qadha. Dalilnya mana atau argumentasi yang mereka berikan? Yang pertama, dalil yang tadi sudah ana bacakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha." Orang yang tidur atau lupa, maka dia salat saat dia ingat. Ini tidur dan lupa di luar kendali kita. Ini yang menyebabkan dia tidur, menyebabkan dia lupa, ya Allah Subhanahu wa taala. Di luar kendali pelaku tersebut. Nah, ketika di luar kendali pelaku tersebut, tetap disuruh untuk melaksanakan salat. Bahkan di akhir hadis ini, la kafarata, tidak ada tebusan yang harus dia laksanakan kecuali dengan melaksanakan salat qadha. Ya. Berarti qiyas aula ataupun analogi yang lebih utama, salat yang dengan sengaja. Salat yang dengan sengaja ditinggalkan. Ini lebih utama lagi untuk diqadha. Yang tidak sengaja saja, yang itu di luar kemampuan dia, wajib untuk qadha salat. Bagaimana dengan yang dia sengaja meninggalkan salat? Maka ini lebih utama lagi untuk mengqadhanya.
sudah mah dosa, maka bagian dari bentuk taubatnya, kafaratnya, selain bertobat kepada Allah, ia melaksanakan qada tersebut. Sebagaimana orang yang puasa juga rukun Islam. Orang yang sengaja nggak puasa, dosa nggak? Puasa Ramadan ya? Tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk berbuka, sengaja dia buka, dosa tidak? Dosa. Apakah dia wajib qada? Wajib qada. Ya, wajib qada. Dan ini yang berpendapat sekali lagi adalah jumhur ulama. Adapun Ibnu Hazm Al-Zahiri dan juga sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya mengatakan tidak wajib qada. Karena itu alasan mereka pertama, orang yang meninggalkan sholat kafir. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir. Orang kafir wajib qada enggak? Ya, ini sebenarnya lebih keras ya, lebih ekstrim daripada pendapat jumhur tadi. Kemudian yang kedua berat, apalagi jika ya mungkin kalau 1-2 qada lah, tapi kalau sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun misalkan ya, ini akan memberatkan orang yang mau bertobat ya. Dan pastinya jumhur juga membantah, tidak ada kata berat ketika dia ingin bertobat dengan sebenar-benar taubat nasuha. Orang yang misalkan melaksanakan pelanggaran di bulan Ramadan, maaf seperti berhubungan di siang hari, dia harus puasa berturut-turut 2 bulan, berat tidak? Ya mungkin berat, ya tapi harus dilaksanakan karena itu adalah konsekuensi saat dia melanggar aturan. Jadi ketika seseorang misalkan meninggalkan sholat dengan sengaja, misalkan dulunya dia preman misalkan, atau masa lalunya dia gak begitu paham tentang masalah sholat, ketika dapat hidayah dia paham betul bahwa sholat ini adalah perkara yang utama yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat yang pertama kali. Maka kewajiban bagi dia selain bertobat, kifaratnya apa? Salat. Dan ini pendapat jumhur, ini lebih hati-hati juga. Bagaimana jika pendapat ini yang benar? Pendapat yang tadi Ibnu Hazm ataupun bin Baz yang keliru, kan jadi beban juga bagi kita. Maka ini adalah pendapat yang hati-hati. Dan para ulama secara umum bisa meringankan dari beban ketika misalkan punya hutang lebih dari sebulan misalkan ya, bisa dilaksanakan dengan cara dicicil ya. Misalkan habis salat duhur kemudian salat lagi sebagai bentuk qada dari salat yang dulu pernah dia tinggalkan, itu diperbolehkan ya, baik dalam mazhab Imam Syafi'i ataupun mazhab-mazhab yang lain ya. Jadi ada keringanan bagi yang mau melaksanakan qada salat. Jadi itu kurang lebihnya tentang masalah qada. Yang terakhir tentang masalah sujud sahwi ya. Mudah-mudahan ada waktu yang cukup. Sujud sahwi artinya sujud lupa atau sujud lalai. Sahwi itu lupa ataupun lalai. Dan ini bagian dari amalan saat salat, bagian dari salat itu sendiri. Nah, para ulama berbeda pendapat, apakah hukumnya itu sunnah atau wajib? Kan beda konsekuensinya ya. Kalau sunnah ketika dilaksanakan ya dapat pahala, ketika ditinggalkan secara hukum fikih ya tidak mempengaruhi keabsahan dari sholat tersebut. Jumhur mengatakan sujud sahwi itu hukum sujud sahwi itu sendiri adalah sunnah ya. Sunnah yang ditekankan. Sebagaimana landasan hadisnya adalah perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bacakan. Apabila kalian ragu dalam jumlah bilangan sholat, maka tinggalkan keraguan dan pastikan di atas keyakinan. Bila sudah selesai sholat, sujudlah 2 kali. Kalaupun ternyata rakaat salatnya sudah lengkap, maka rakaat dan 2 sujud sahwi itu menjadi nafilah. Nafilah apa? Ya, ibadah tambahan, bukan ibadah
ibadah pokok. Itu landasannya. Kemudian apa saja yang menjadikan alasan atau sebab kita dianjurkan untuk sujud sahwi? Ya, kita ambil mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, secara umum ada 3 sebab. Pertama ragu, kedua menambah, dan yang ketiga mengurangi. Ya, yang ketiga mengurangi. Dan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu semuanya dilaksanakan sebelum salam. Artinya setelah sujud 2 kali sahwi tersebut ada salam terakhir sebagai salam bagian dari sholat tersebut. Ya. Jadi semuanya dilaksanakan sebelum salam. Kita bacakan dalil-dalilnya. Sebelum baca dalil, dalam mazhab Syafi'i kan ada 3 komponen dalam sholat itu. Pertama rukun, yang kedua sunnah. Sunnah dibagi menjadi 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Nah, yang berdampak menjadikan kita dianjurkan untuk sujud sahwi itu hanya berlaku pada 2 komponen ini, rukun dan sunnah ab'ad. Adapun sunnah hay'ah, ya, seperti apa sunnah hay'ah? Seperti takbir intiqal dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar, itu sunnah hay'ah. Saat orang tidak baca itu maka tidak dianjurkan sujud sahwi. Atau membaca bacaan saat ruku ataupun sujud, subhana rabbiyal azim misalkan, subhana rabbiyal a'la. Saat orang tidak baca subhana rabbiyal azim, tidak baca subhana rabbiyal a'la, tidak baca rabbik firli atau doa istiftah, maka tidak disunahkan atau tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu dianjurkan atau disunahkan? Saat orang itu tertinggal rukunnya atau menambah rukunnya. Tertinggal rukun seperti apa? Ya rukun kita paham lah. Kayak sujud, kayak ruku, sujud ya. Misalkan orang habis baca surat setelah Fatihah langsung sujud, tertinggal apa? Rukunya. Harusnya kan ruku, dia langsung sujud karena pingin PPMQ misalkan ya, pingin segera masuk kelas, lupa rukunya, sujud langsung. Maka saat dia ingat saya belum ruku, maka dia wajib menambah. Bukan hanya sujud sahwi. Kalau sujud sahwi doang batal salatnya, karena yang ditinggalkan apa? Rukun. Kalau rukun tidak bisa ditambah atau tidak bisa hanya dijadikan kifaratnya hanya sujud sahwi saja. Harus dikerjakan apa yang dia tinggalkan. Berarti dia harus kembali lagi untuk rakaat setelah selesai dari 4 rakaat misalkan. Rakaat yang kelima karena dia menyempurnakan tidak ada ruku saat tadi di rakaat pertama ataupun kedua. Nah, setelah sempurna baru sujud sahwi. Setelah sujud sahwi baru assalamualaikum. Bagaimana kaifiyat sujud sahwi? Baca Allahu Akbar, kemudian saat sujud baca doa apa? Enggak ada dalil. Enggak ditemukan landasan ataupun ajaran dari Rasulullah bacaan yang diucapkan saat sujud. Makanya kembali ke hukum asal. Saat sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Ada juga yang berpendapat diam saja, dan ada juga yang berpendapat baca subhana man la yanamu wa la yasu. Ini khawatir menjadi bid'ah. Mendingan baca subhana rabbiyal a'la karena itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang doa subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian yang kedua, sunnah ab'ad. Nah, ini sunnah ab'ad juga dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang mana sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i? Seperti tahiyat awal. Seperti kalau dalam mazhab Syafi'i itu kunut ya. Nah, ini sunnah-sunnah ini ketika ditinggalkan baik dengan sengaja ataupun tidak ya, maka tidak perlu menambah atau menyempurnakan dengan sunnah yang tadi ditinggalkan, sunnah abad ini. Tidak perlu dia harus kunut lagi misalkan ya kalau dalam mazhab Syafi'i, ataupun tahiyat awal lagi, cukup dia dengan sujud sahwi. Makanya sering kita melihat ada orang yang bermakmum, imamnya tidak kunut. Imamnya tidak kunut, dan yang di belakang yang biasa kunut subuh. Kita sering melihat ketika imamnya assalamualaikum, mereka sujud sahwi ya, karena memang seperti itu landasan ataupun ajaran yang mereka praktekkan dalam kehidupan ini. Kemudian dalil-dalil yang akan Anda bacakan kita perkuik saja ya. Yang pertama adalah
saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sunnah abad, ketinggalan atau tidak melaksanakan tahiyatul awal. Ini hadis Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qama fi sholatil zuhri wa qad nasiya al julus fi raq'ataini al awalayain. Jadi Rasulullah salat zuhur dan beliau lupa duduk tahiyat awal di rakaat kedua. Ya. Maka faqama an-nasu ma'ahu, kemudian Rasul berdiri, falamma qada salatahu wa intadhara an-nas, ketika Rasul selesai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salatnya selesai dan di belakang makmum masih menunggu, maka Rasulullah sujud sahwi, kemudian dilaksanakan 2 kali, qabla an yusallim summa salam, sebelum salam kemudian salam. Artinya dilaksanakan sebelum. Jadi Rasulullah ingat kalau beliau belum melaksanakan tahiyat awal. Kemudian hadis yang kedua, ini Dzul Yadain, orang yang punya 2 tangan, ya kita juga Dzul Yadain ya. Tapi istilah kepada orang yang punya 2 tangan ini mengingatkan Rasulullah saat melaksanakan salat zuhur ataupun salat asar. Di sini masih bimbang antara zuhur dan asar yang dilaksanakan tersebut. Rasulullah melaksanakan hanya 2 rakaat. Diingatkanlah, dan di belakang Rasulullah ada Umar dan Abu Bakar. Diam, tidak berkomentar. Ini Dzul Yadain yang punya 2 tangan inilah, yang bukan Abu Bakar bukan Umar, yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau mengqashar salat? Tidak. Kau melaksanakan 2 rakaat. Maka Rasulullah meminta pendapat yang lain. Betul ya Rasulullah, 2 rakaat. Maka saat itu Rasulullah langsung menyempurnakan 2 rakaat lagi, kemudian sujud 2 kali dan kemudian salam. Ya, kemudian salam. Dan yang terakhir adalah karena ragu-ragu, salat 2 atau 3 rakaat. Ya, ambil yang 2. Salat 3 atau 4 rakaat. Maksudnya dalam salat maghrib misalkan ingatnya ini 2 rakaat atau 3 rakaat, maka ambil yang 2. Dalam salat yang 4 rakaat seperti duhur ataupun isya, ini 3 atau 4, maka ambil yang 3. Kata Rasulullah, fal yatrah syak wal yabni ala mastayqan. Buang yang ragu dan kita berdiri ataupun memegang yang yakin, yaitu ambil yang paling sedikit. Summa sajdatain, summa yasjud sajdatain, kemudian hendaklah orang tersebut sujud 2 kali sebelum salam. Ya. Jadi dalam kondisi apapun, mau menambah, mau mengurang, mau ragu-ragu, maka sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam. Ya. Meskipun sudah assalamualaikum, sujud 2 kali, kemudian salam lagi, assalamualaikum sebagai bentuk salam dalam salat. Hadanallahu ikum ajmain. Mohon maaf bila kelebihan waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.